Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali hari ini dengan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Karena firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Namun sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang baru, untuk nafas hidup dan kesempatan bersekutu dengan Engkau. Saat ini kami akan membuka dan membaca firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki lewat firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Tolonglah kami sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga memelihara dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita membaca dalam Yohanes pasal 8 ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Terpujilah firman Tuhan. Judul Renungan Harian Keluarga di hari ini, Rabu 20 Agustus tahun 2025, adalah keselamatan bukan warisan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup selalu berkaitan dengan apa yang kita warisi dan yang kita wariskan, termasuk dalam hal iman. Orang tua memelihara imannya kepada Tuhan Allah, lalu mewariskannya kepada anak cucu untuk membangun kehidupan sebagai umatnya. Demikian seterusnya. Hal ini diperintahkan Tuhan Allah sejak awal Ia memanggil Abraham dan membentuk umat Israel sebagai pilihannya. Meski iman diwariskan, keselamatan tidak demikian. Mari perhatikan relasi antara Abraham dan keturunannya. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman karena kepercayaan dan ketaatannya kepada Tuhan Allah. Bagi orang Yahudi, Abraham sangat istimewa. Sebab itu mereka memandang diri secara eksklusif. Ini keliru. Yesus Kristus tidak merendahkan iman Abraham, namun menolak pemikiran orang Yahudi yang menganggap hubungan darah sebagai jaminan keselamatan mereka. Bukan Abraham yang menyelamatkan, melainkan Yesus Kristus. Abraham dibenarkan karena iman kepada Tuhan Allah dan Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan sebagaimana teladan Abraham, demikian keturunannya dituntut untuk hidup benar, bukan sekedar memeluk agama yang sama. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, sekalipun lahir sebagai keturunan Abraham, perbuatan dosa menyebabkan mereka tidak mendapat bagian dalam perjanjian Tuhan Allah dengan Abraham. Dan ini menyatakan keselamatan bukan warisan keluarga, melainkan anugerah yang dikerjakan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya berarti yakin, taat, dan setia kepadanya. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk menjadikan keluarga sebagai wadah bertumbuhnya iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Anak-anak tidak boleh hanya sekedar memeluk agama yang sama dengan orang tua,
melainkan secara bersama orang tua dan anak mengenal Yesus Kristus, hidup menyembah dan taat kepadanya. Kristen bukan menjadi agama semata. Kekristenan adalah kehidupan yang percaya, kehidupan yang taat pada Kristus setiap hari, seperti iman dan kesetiaan Abraham. Demikian teladan iman bagi setiap keluarga Kristen. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam keluarga Kristen, orang tua mewariskan imannya kepada anak-anak. Artinya, orang tua harus hidup benar dan mengupayakan dengan segenap kemampuan agar anak memiliki iman dan ketaatan pada Yesus Kristus. Sebaliknya, anak-anak harus mewarisi kehidupan beriman tersebut. Setiap anak wajib untuk menerima nasihat, untuk menerima didikan, agar anak-anak dapat bertumbuh di dalam kebenaran. Anak yang mengabaikan didikan orang tua, itu sama artinya mencelakai dirinya sendiri. Amsal pasal 8 ayat 33 menasihati, dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tambahkanlah iman kami setiap hari, supaya kami dapat melakukan tugas tanggung jawab dalam ketaatan dan kepercayaan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.